Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabirin dari kelas Bimbingan Konseling Islam semester 4 dari mata kuliah Praktikum BK. Di sini saya telah ingin melakukan sebuah konseling terhadap anak usia 18 tahun, di mana di sini dia mengalami bully dan tidak kepercayaan. Permisi Pak. Ya, ada Mbak, ada yang bisa dibantu? Nah, saya perkenalkan, saya Fadila Amalia. Di sini saya ingin mengeluhkan sebuah keluhan, yaitu pertama, saya ini kurang percaya diri Pak. Yang kedua, saya juga sering terkena bullying sama teman-teman. Oh iya Mbak ya. Nah, di dalam kebetulan di sini perkenalkan, nama saya Sabirin Mbak. Iya. Dari mana di sini saya juga dari mata kuliah Bimbingan Konseling Islam. Nah, daripada di sini juga saya juga lemarinya mengetahui apa yang Mbak rasakan dan apa yang Mbak alami pada saat ini. Nah, untuk dalam masa-masa seperti Mbak, kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang Mbak? Umurnya 18 tahun. Oh, umurnya 18 tahun. Mbak sekarang tinggal di mana? Tinggal di Desa Kuala II. Oh iya. Nah, untuk kasus-kasus bullying itu memang sudah sering terjadi Mbak, di masa sekolah, masa SD, SMP, SMA. Bahkan bullying itu tidak lamatinya makin merajalela Mbak. Nah, dimana untuk mengatasi daripada sebuah permasalahan tersebut butuhlah solusi, butuhlah dalam artinya konseling terhadap permasalahan tersebut. Nah, karena permasalahan tersebut jika kita tidak diatasi, maka teman-teman kita yang suka membuli kita, mereka akan terus merajalela Mbak. Nah, adapun kepercayaan diri yang harus kita tonjolkan ke depan mereka, yaitu bagaimana kepercayaan diri tersebut agar bisa kita nampakkan kepada mereka agar mereka tidak membuli kita terus Mbak. Nah, adapun faktor-faktor yang harus kita lakukan Mbak, yaitu step by step untuk perubahan diri. Yang pertama, harusnya perubahan diri itu kepada diri kita sendiri. Nah, hanya diri kita lah yang bisa mengubah diri kita untuk lebih baik ke depan. Hanya diri kita lah yang bisa melakukan sesuatu hal yang harus kita lakukan agar kita tidak dibully sama teman-teman kita. Nah, dari step by step tersebut Mbak bisa lakukan apa yang harus Mbak lakukan gitu. Nah, bagaimana cara untuk melakukannya agar tampil pede di depan umum gitu. Nah, di sini saya menggunakan alat cermin, Mbak. Nah, cermin. Dimana di sini praktik cermin ini kita bisa untuk melihat daripada diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri, apa sih kekurangan diri kita ini. Nah, kita berbicara di depan cermin, kita melihat apa sih kekurangan kita, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, berbicara depan cermin bukan berarti kita gila Mbak, tetapi kita ingin mengetahui sih kenapa sih teman-teman suka bully kita, kenapa sih teman-teman suka menghina kita. Nah, dan yang selanjutnya, kenapa sih kita tidak percaya diri. Nah, di dalam cermin ini kita berkaca melihat apa sih kekurangan pada diri kita ini. Nah, dari baliknya kekurangan diri kita juga di sini, kita juga berikhtiar untuk selalu berdoa kepada Allah agar kekurangan tersebut bisa disempurnakan oleh Allah. Nah, maka daripada situ step by step kita mulai perubahan diri kita Mbak. Mulai perubahan bagaimana untuk melakukan kepercayaan diri, terus mulai perubahan bagaimana untuk mensikapi sabar kepada seseorang yang menghina kita Mbak. Nah, dari sini saya menggunakan praktikumnya itu menggunakan cermin, karena cermin ini sangat berarti Mbak untuk kita, bagaimana banyaknya penggunaannya untuk melihat daripada sisi kekurangan dan sisi keburuknya kita. Mungkin itu saja Mbak, apakah bisa dimengerti? Tapi kalau untuk cara meningkatkan kepercayaan diri itu bagaimana? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita Mbak, nah itu perlunya dalam artinya kita mengambil suatu contoh, Mbak mengidolakan siapa gitu. Contohnya nih, kalau misalnya Mbak mengidolakan
mohon maaf kayak Ustazah Oki ataupun apa gitu, beliau tuh tampil pede gitu, tampil pede mengungkapkan sesuatu di depan umum. Nah, maka ketika kita pengen pede terhadap seseorang, terhadap di depan umum, maka kita juga harus mengambil gambar tokoh-tokoh siapa yang pede yang paling kita contoh gitu. Karena attitude dalam diri kita perlu juga diasah. Dan diasahnya dari mana, Mbak? Yaitu dari orang-orang yang bisa kita contohi gitu. Seperti para tokoh-tokoh yang terkenal kayak Ustazah Oki dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang membuat diri kita percaya diri gitu. Dengan menyempurnakan lagi, lebih percaya lagi diri kita itu kalau bisa speaking di depan umum, speaking di depan cermin gitu. Depan cermin kita berbicara, berlatih bicara gitu. Karena berlatihnya berbicara di depan cermin itu juga merupakan penampilan sesuatu yang pede gitu. Bisa ngerti, Mbak? Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Mbak ya telah melakukan konseling sama saya. Semoga dengan apa yang saya berikan, yang saya sarankan itu bisa bermanfaat bagi Mbak. Oke, baik Mbak, terima kasih. Ya.